Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Ferdiana dari kelas 10 MIA 1, nomor absen 4. Di video ini saya akan menjelaskan tentang badan usaha. Ngomong-ngomong tentang badan usaha, apa sih artinya? Badan usaha merupakan kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Lalu ada juga perusahaan. Perusahaan merupakan unit ekonomi yang mengkombinasi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal, dan kewirausahaan atau pengusaha untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa. Lalu ada jenis badan usaha, terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Adanya agraris, yaitu mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan suatu barang tertentu. Ada ekstraktif, yaitu mengambil sumber daya alam. Ada perdagangan, yaitu membeli dan menjual kembali barang dagangan tanpa mengubah bentuknya. Industri, mengolah bahan baku dan bahan penolong menjadi barang setengah jadi atau barang siap pakai. Dan jasa, memberikan pelayanan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan. Yang kedua, berdasarkan kepemilikan modal. Adanya badan usaha milik swasta, yang seluruh modal dimiliki pihak swasta. Ada badan usaha milik negara. Kepemilikan modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Ada juga badan usaha koperasi, yaitu kepemilikan modal berasal dari anggota-anggotanya. Bentuk badan usaha, yaitu perusahaan perseorangan, persekutuan firma, perseroan terbatas, koperasi, perusahaan negara, dan perusahaan daerah. Apa sih arti dari perusahaan perseorangan? Yaitu pemilik perusahaan adalah perseorangan yang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan laba. Adapun kelebihannya yaitu mudah didirikan, gerak usaha tidak terlalu dibatasi undang-undang, pajak lebih rendah, ongkos operasi yang lebih murah, seluruh keuntungan untuk pemilik, kekuasaan manajemen mutlak oleh pemilik, rahasia perusahaan terjamin. Tak lepas dari kelebihan, ada pula kerugiannya, yaitu modal dan besar perusahaan terbatas, tanggung jawab pemilik tidak terbatas, kontinuitas perusahaan tidak terjamin, kesulitan kompetensi pemimpin bila perusahaan akan ekspansi. Lalu ada persekutuan firma, yaitu usaha beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan perusahaan dengan kesepakatan memakai nama bersama. Kelebihannya yaitu kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi, keputusan yang diambil lebih objektif. Tiap sekutu menaruh perhatian sungguh-sungguh pada perusahaan. Kekurangannya yaitu tanggung jawab sekutu tidak terbatas. Dualisme pimpinan kadang berpotensi konflik dan investasi kurang likuid. Persekutuan komanditer, usaha beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan perusahaan dengan kesepakatan pembagian kerja. Adanya sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif yaitu selain investasi modal juga menjalankan perusahaan. Kalau sekutu pasif hanya berinvestasi modal. Adapun kelebihannya seperti mudah didirikan, mudah memperoleh kredit, kebutuhan modal mudah terpenuhi, kepemimpinan lebih baik, investasi lebih liquid untuk sekutu pasif. Kerugiannya atau kekurangannya, kontinuitas perusahaan tergantung sekutu aktif. Semangat memajukan perusahaan kurang optimal karena terbatas pada tanggung jawab. Perseroan terbatas, suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan modal usaha sendiri atas beberapa saham atau sero. Jenis perseroan terbatas ada PT terbuka atau go public, seperti saham diperjualbelikan dalam bursa atau untuk umum, bentuk saham atas unjuk. PT tertutup dimiliki orang-orang tertentu, bentuk saham atas nama.
PT milik negara atau persero, sebagian atau seluruh saham milik negara. PT kosong, PT yang sudah bangkrut atau tidak beraktivitas tapi secara umum telah sah sebagai PT. Struktur organisasi PT: 1. Rapat umum pemegang saham. 2. Dewan komisaris. 3. Dewan direksi atau direktur utama dan direktur lainnya. Perseroan terbatas memiliki kelebihan seperti tanggung jawab terbatas persentase saham yang dimiliki, pemisahan pemilik dengan manajemen, mudah mendapatkan modal, efisiensi kepemimpinan. Adapun kekurangannya, pajak lebih besar, biaya pendirian lebih mahal, rahasia perusahaan tidak terjamin, kurangnya perhatian pemegang saham. Koperasi, definisi menurut bahasa. Ko berarti bersama dan operation berarti pekerjaan. Definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan kegiatan yang berlandasan prinsip koperasi dan gerakan ekonomi rakyat berazaskan. Misi koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pertama, memacu pengembangan usaha. 2. Kemandirian. Dan 3. Profesionalisme. Peran pemerintah terhadap koperasi berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pertama, menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta kemasyarakatan koperasi. 2. Memberikan bimbingan kemudahan dan perlindungan kepada koperasi. Struktur organisasi koperasi. 1. Badan anggota tahunan. 2. Pengurus. 3. Badan pengawas atau pemeriksa. Peran koperasi dalam peningkatan kemakmuran rakyat: meningkatkan pendapatan rakyat dan pendapatan nasional, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, memperkokoh perekonomian rakyat dan koperasi sebagai soko gurunya. Adapun koperasi, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu prinsip pengelolaan bertujuan untuk kesejahteraan anggota. Anggota berperan sebagai konsumen dan produsen, berdasarkan sukarela, mengutamakan kepentingan anggota. Kekurangannya yaitu keterbatasan modal, daya saing lemah, rendahnya kesadaran berkoperasi, kurangnya kompetensi profesional dalam pengelolaannya. Perusahaan negara atau BUMN, badan usaha dengan kepemilikan modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan yaitu APBN yang diperuntukkan bagi modal perum atau persero. Lalu, kapitalisasi cadangan dan sumber-sumber lainnya. Adapun struktur perusahaan negara menjadi bercabang dua, yaitu perum dan persero. Apa sih perum? Perum merupakan modal sepenuhnya dimiliki negara, tidak dalam bentuk saham, dan dimaksudkan untuk kemanfaatan umum atau penyediaan produk berkualitas sekaligus mencari laba. Struktur organisasi perum yaitu menteri, direksi, dan dewan pengawas. Lalu, persero yaitu seluruh atau minimal 51% modal dalam bentuk saham dimiliki negara. Struktur organisasi persero yaitu RUPS, direksi, dan komisaris. Adapun kelebihan BUMN yaitu seluruh laba menjadi hak negara, menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat, merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan. Kekurangannya yaitu pengelolaan sangat tergantung keuangan negara. Pengembangan BUMN dapat terhambat oleh birokrasi. Pengelolaan secara ekonomis sulit dipertanggungjawabkan. Perusahaan daerah. Badan usaha milik daerah atau BUMD didirikan berdasarkan peraturan daerah. Adapun modalnya baik seluruh ataupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Adapun struktur fungsi badan usaha bercabang menjadi 3, yaitu fungsi komersial, fungsi manajemen, dan fungsi operasi. Di bawah fungsi komersial ada lagi fungsi sosial, dan di bawah fungsi operasi ada pun fungsi pembangunan ekonomi nasional. Fungsi komersial memperoleh laba dan kesinambungan usaha yang dicapai dengan menyediakan barang dan jasa. Fungsi manajemen yaitu planning, organizing, direction, and controlling. Lalu fungsi operasi yaitu personalia, pembelanjaan, produksi, dan pemasaran. Fungsi sosial, penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas lingkungan. Fungsi ekonomi nasional yaitu perusahaan adalah mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi jika kegiatan perusahaan searah dengan pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Kedua, perusahaan juga membantu pemerintah dengan pembayar pajak perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sekian, terima kasih. Let me freeze you. Let me freeze you. Let me freeze you.